Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Kami boleh bersyukur menikmati berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun dan mengarahkan hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal ke-5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar itu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, jangan mendustai Tuhan. Jangan mendustai Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita berdusta, berbohong kepada sesama manusia, kita bisa saja menutupi, mengelabui agar apa yang kita ucapkan tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita katakan dapat kita buat agar tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan pertamanya. Sesama manusia bisa kita kelabui, bisa kita dustai. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui cerita Safira dan Ananias ini, kita diingatkan tidak boleh mendustai Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu hukum Taurat, jangan bersaksi dusta.
berkata yang tidak benar. Ketika kita mengatakan sesuatu dan sesuatu itu tidak lakukan, kita sudah berdusta. Firman Tuhan ini mengajari, mengarahkan dan membentuk kita. Sesungguhnya Sapira dan Ananias ini menjadi contoh yang tidak baik yang harus tidak kita lakukan. Ketika Ananias dan Sapira menjual sebidang tanah, tidak diberitahu berapa harga sebidang tanah yang mereka jual. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Ananias menjual sebidang tanah tersebut dan memberikan sebagian hasil penjualan tanah itu kepada rasul, dan sebagian lagi ditahannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus tahu apa yang telah diperbuat oleh Ananias. Petrus berkata kepada Ananias, "Ananias, bukankah ketika tanah itu belum dijual itu adalah hakmu? Dan ketika tanah itu sudah dijual, hasilnya itu menjadi kuasamu. Kenapa engkau mendustai Tuhan?" Bapak Ibu Saudara-saudara, yang seharusnya hasil tanah itu diberikan semua kepada rasul, tetapi sebagian diberikan kepada rasul dan sebagian ditahan oleh Ananias. Bapak Ibu, seketika itu juga Ananias rebah dan putuslah nyawanya. Bapak Ibu, luar biasa pada saat itu. Mendustai Tuhan langsung mati seketika. Yang hebatnya lagi Bapak Ibu, Ananias dan Sapira sepakat bersekongkol dan tahu. Ketika Petrus bertanya, "Sapira, harga sekiankah sebidang tanah itu dijual?" "Benar, harga sekian." "Mengapa kalian berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang ini baru saja menguburkan suamimu." Dan seketika itu juga rebahlah Sapira. Dan Sapira dikubur oleh orang-orang pada saat itu di samping Ananias. Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana hukuman bagi setiap orang yang mendustai Tuhan. Sering kita Bapak Ibu, kalau kita merenung dan kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, sering kita bernazar, berjanji kepada Tuhan. Contoh, ketika kita mendapatkan pekerjaan, anak-anak kita mendapatkan pekerjaan, pernah terlintas dalam hati kita dan berseru kepada Tuhan, "Tuhan, kalau anakku sudah bekerja, kalau anakku sudah naik pangkat, aku akan memberikan sesuatu kepada Tuhan melalui gerejamu, melalui rumahmu yang kudus." Tak kala Bapak Ibu apa yang kita gumulkan, apa yang kita harapkan tercapai, tetapi kita Bapak Ibu tidak mengingat akan janji yang pernah kita ucapkan kepada Tuhan, dan kita lalai akan janji itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Ananias dan Sapira ini menjadi cerminan bagi kita. Ketika kita sudah berjanji untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, jangan pernah kita ingkar janji. Jangan kita seolah-olah lupa akan apa yang pernah kita najarkan kepada Tuhan. Apa yang pernah kita sampaikan kepada Tuhan, sampaikanlah. Jangan pernah membaginya. Sebagian untuk kita dan sebagian untuk Tuhan. Persoalan kecil besar itu semua urusan kita kepada Tuhan. Kecil pun kalau kita janjikan kepada Tuhan, kita sampaikan itu semua kepada Tuhan. Tuhan berkati. Besar kita sampaikan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampaikanlah. Jangan kita merasa sayang
ketika itu sudah kita janjikan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika firman Tuhan ini telah kita dengarkan, kita dapat mengoreksi diri kita. Kalau kita pernah mendustai roh Tuhan, mendustai Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan, meminta pengampunan. Dan Tuhan berikan kesempatan bagi kita karena firman Tuhan telah kita dengarkan. Mari, apa yang pernah kita janjikan, apa yang pernah kita ajarkan kepada Tuhan, mari kita berikan dengan penuh hati yang sukacita, agar Tuhan tidak menaruh murkanya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar dari cerita Ananias dan Sapira yang mendustai roh Tuhan, dan Tuhan marah, Tuhan menghukum mereka dan mengambil nyawa mereka. Ajari kami Tuhan melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, sehingga kami dapat menggenapi setiap janji-janji kami kepada Tuhan. Apapun yang telah kami janjikan kepada Tuhan, Tuhan menolong kami dan memberkati kami dan mengingatkan kami, sehingga kami tidak mendustai roh Tuhan. Ampunkan kami, karena Tuhan pasti memberikan kami kesempatan untuk mengalami pembaruan hidup. Roh-Mu yang menolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.